Oke, kembali lagi bersama Maldini Evans. Episode kali ini menceritakan tentang pengujian yang dilakukan oleh Sanvi yang menyebabkan terjadinya gempa. Sebelum membahasnya, kita intro dulu. Film dimulai dengan Carl yang merasakan panas ketika menyentuh pajangan gunung berapi. Sementara itu, Zeke bercerita soal makan malam yang menyenangkan. Lalu Michaela memberitahukan kepadanya kalau Sanvi yang membunuh Mayor, dan Sanvi meminta dirinya untuk menangkapnya demi menyelamatkan lifeboat. Zeke ingat ketika dia menembak Michaela kemudian dirinya menyerahkan diri. Dia pikir jika itu membantu dan membuat Michaela tetap setia pada rencana, maka Michaela harus menangkapnya. Di sisi lain, Grace kasih kabar kalau Olive menginap di tempat Levi karena bermusuhan dengan Angelina. Walaupun tidak tahu masalah mereka, Grace pikir biarkan mereka mengatasi masalahnya sendiri. Ben merasa ada yang aneh. Grace ingatkan tanggal 17 yang merupakan masa-masa sulit mereka dan keluarganya yang kembali utuh. Lalu Carl muncul dan heran melihat ibunya memeluk dirinya. Kemudian Carl melihat foto penumpang yang terbakar di dinding dan bertanya-tanya apa arti dari semua itu. Sementara Sanvi senang melihat banyaknya hasil penelitian di tangannya, yang artinya semakin dekat untuk memahami kenapa fragmen itu menghilang dan memecahkan misteri 828. Lalu Michaela datang menemui Sanvi tapi Sanvi belum siap. Alasannya karena dia telah melakukan terobosan besar dengan 828. Dan itu bagian dari jalannya menuju penebusan. Dia berjanji ketika selesai maka dia akan menyerahkan diri. Lalu Michaela mendapat pesan yang menyuruhnya datang ke departemen store yang ternyata ada ancaman bom. Beberapa karyawan tetap tinggal tapi seorang wanita protes karena harus menjemput anaknya di sekolah. Kemudian Michaela meminjamkan ponselnya untuk menghubungi anaknya. Di sisi lain, Ben mengunjungi salah satu penumpang yang bernama Astrid. Wanita itu ketakutan karena ada orang-orang anti 828. Sementara itu Beverly dan Angelina mendapatkan kue hasil belajar Grace dari Zeke. Beverly merasa ada kedekatan antara Eden dan Angelina. Scene kembali ke Sanvi yang melakukan tes, namun tiba-tiba terjadi gempa yang cukup kuat. Sampai-sampai dirasakan di tempat Ben. Lalu Michaela. Kemudian Angelina yang hampir terkena kipas angin yang jatuh. Grace panik dan Zeke kasih tahu kalau gempa ini terjadi di seluruh New York. Angelina pikir Eden menyelamatkannya karena menangis. Dia yakin Eden adalah malaikat pelindungnya. Sementara itu Jared mengabarkan bahwa berita bom adalah hoaks dan orang-orang bisa kembali ke dalam. Di sisi lain Ben pastikan gempa ini bukan panggilan. Dia minta Astrid untuk kasih tahu apa yang dilihat di panggilannya. Kata wanita itu ada tengkorak dan papan catur yang agak bergelombang. Dan ternyata gambar yang dilihat Astrid adalah logo dari tempat anti 828 yang pernah dikunjungi Ben. Astrid menolak untuk ikut dengan Ben karena dia mengalami serangan kepanikan yang hampir membuatnya sekarat. Ben pun teringat dengan Carl yang menderita kanker dan dia tahu bagaimana anaknya berjuang sangat keras. Pada saat itu dokter mengatakan bahwa Carl tidak akan berhasil. Tidak peduli apapun perawatannya, yang jelas Ben harus melindungi Carl dan dia sendiri merasa sekarat saat itu. Dan sekarang Carl harus mendapatkan tanggal kematian karena 828. Ben akan melakukan apapun untuk memastikan Carl bertahan untuk kedua kalinya. Jadi dia mohon Astrid untuk mengikuti panggilannya demi semua penumpang. Sementara itu beberapa berita melaporkan tentang terjadinya gempa yang tak terduga. Grace berniat untuk membawa Eden pulang tapi tidak bisa membiarkan Zeke membereskan rumah sendiri. Angelina mengajukan diri untuk membawa Eden pulang. Namun Grace masih khawatir soal malaikat pelindung dan Olive yang tidak percaya pada Angelina. Di sisi lain Patrick menjelaskan bahwa ada getaran kemarin yang hampir sama dengan pengujian kemarin. Pusatnya tepat berada di bawah gedung Eureka. Lalu ketika gempa hari ini pusatnya berada ratusan kilometer dari Eureka. Kejadian di sana seperti membuka celah semacam berada di dekat gunung berapi, padahal tidak ada gunung berapi di sana. Scene selanjutnya Ben dan Astrid tiba di lokasi yang sudah ditutup. Melihat ada celah, Ben mencoba menyelinap ke dalam. Namun sayangnya kepergok oleh Cody yang heran melihat Ben berada di tempat ini. Mereka pun saling pukul satu sama lain hingga akhirnya Astrid datang menggunakan taser ke Cody hingga pingsan.
Lalu mereka mengikatnya ke kursi dan Astrid heran kenapa panggilan membawanya ke tempat ini. Kemudian dia melihat tato di tangan Cody yang sama seperti rekan kerjanya. Di sisi lain kantor polisi heran dengan gempa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu Michaela kedatangan wanita yang mengetahui siapa penelepon ancaman bom. Tadinya wanita itu ingin menjemput anaknya namun gara-gara bom dia tertahan. Ketika sampai di sekolah anaknya sudah dijemput dan menghilang. Jadi dia menduga mantan suaminya yang membawa anaknya. Pihak sekolah mengatakan Cody punya firasat kalau istrinya masih tertahan di tempat kerja. Cody anti 828 dan pernah berkata perang akan segera datang. Maka dari itu dia berusaha untuk melindungi anaknya. Lalu Jared melapor kalau Cody tidak bisa dihubungi dan tidak masuk kerja. Mungkin bisa mengecek di lokasi bengkelnya yang disita oleh bank. Sementara itu fans menolak Sanvi yang ingin menghentikan pengujian karena masalah gempa di lokasi berbeda. Sanvi menjelaskan bahwa gempa terjadi di lokasi antara Gua Zik, Danau Pengedar, dan Sungai Griffin. Dia pikir gempa ini sebagai pesan untuk berhenti dan panggilan harus diikuti. Fans ingatkan jika menghentikan pengujian maka bisa saja posisi dirinya diganti orang lain. Baginya ini lebih dari sekedar pekerjaan dan saat ini sudah dekat untuk mencari tahu apa yang terjadi pada 828. Setelah itu Sanvi kembali melakukan pengujian namun sayangnya dia terpental karena ledakan. Sementara kayu apungnya menghilang dan tampaknya tempat ini akan meledak. Di sisi lain Angelina memberitahukan kepada Cal kalau Eden adalah malaikat pelindungnya tapi Grace tidak percaya. Cal percaya itu. Dia mendapat panggilan bahkan sebelum bertemu dengan Angelina. Dan rumah ini ada untuk Angelina. Wanita itu pikir dia dan Cal beserta Eden saling terhubung. Cal tahu dan yakin Eden berusaha untuk membuktikannya. Scene kembali ke Astrid yang menceritakan soal rekan kerja yang memiliki tato yang sama untuk menghormati anaknya yang bernama Robin. Lalu dia mendapat panggilan Robin yang menangis minta tolong di dalam gelap. Ben pun kembali teringat Cal, lalu dia memaksa Cody untuk kasih tahu di mana Robin berada sampai kehilangan kendali. Secara bersamaan Cal dan Angelina melihat foto Ben yang terbakar yang menandakan ujian buat Ben. Michaela dan Jared tiba dan terkejut melihat apa yang dilakukan Ben. Ben minta maaf dan memperkenalkan Astrid yang kepanikan. Wanita itu terus berkata Robin sesak dan tertutup sesuatu dan kehilangan sepatunya. Cody sadar anaknya dalam bahaya dan memberitahu bahwa Robin berada di bunker buatannya. Ketika sampai ternyata kosong dan Michaela tetap minta Astrid untuk tenang dan fokus. Wanita itu merasakan Robin masih di sini dan dia mendengar sesuatu seperti air menetes. Kemudian mereka melihat kebocoran air di lantai dan berhasil menemukan Robin yang tertindih. Mereka pun berusaha menyelamatkannya dan untungnya anak itu masih hidup. Setelah itu Michaela membicarakan soal kepanikan Astrid. Dia pikir banyak orang yang akan membantunya termasuk dirinya. Lalu Jared yang terpaksa menahan Ben karena melakukan penyerangan 2 kali terhadap Cody. Michaela benar-benar tidak tahu apa yang ada di pikiran Ben sampai harus melakukan penyerangan. Ben menjelaskan kalau Astrid terus mengatakan soal Robin yang sekarat yang mengingatkannya pada Cal. Dan dia harus melakukan tugasnya untuk melindungi Cal. Michaela mengerti tapi ini adalah kesempatan kedua untuk penebusan. Dia berharap masih memiliki kesempatan itu. Kemudian Michaela mengunjungi Sanvi namun sayangnya tidak ada di sana. Karena Sanvi dan Troy diam-diam membawa kayu apung ke lokasi gempa lainnya. Sementara itu Angelina menyalakan lilin untuk membuktikan Eden. Namun sayangnya Eden hanya diam sehingga tangan Angelina terkena api lalu membuat hordingnya terbakar. Semakin terbakar semakin Angelina ingin membuktikan Eden adalah malaikat pelindungnya. Di lantai bawah Grace dan Zeke baru pulang dan menyadari ada bau terbakar. Cepat-cepat mereka naik ke atas dan heran melihat Angelina seperti orang gila berdiri di depan api. Angelina berusaha menjelaskan kejadiannya sebisa mungkin namun Grace minta untuk menjauh dan keluar dari rumah ini. Zeke menyesal karena pada waktu itu dia merasakan niat baik Angelina. Tapi Grace menyalahkan dirinya yang tidak mendengarkan Olive soal Angelina. Cal marah karena ibunya mengusir Angelina. Angelina seharusnya tetap di sini. Grace tidak menginginkan ini tapi dia harus melindungi keluarganya. Angelina berkata bahwa dia bagian dari keluarga ini. Seharusnya mereka saling melindungi satu sama lain.
Sementara itu Ben dibawa ke dalam sel tahanan. Lalu pajangan gunung berapi terus memuntahkan lavanya. Kemudian Sanvi tiba di lokasi yang sudah dijaga polisi untuk melihat lava. Lalu Sanvi mengambil kayunya dan menjatuhkannya ke lava. Dan tiba-tiba lava itu menghilang seketika bersamaan dengan pajangan gunung berapi milik Carl. Dan episode ini pun bersambung. Sekian dulu episode Manifest kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya.